Pemirsa Kejaksaan Negeri Kejari Kabupaten Klaten melakukan pemusnahan barang bukti perkara dan barang rampasan tindak pidana pada Senin 30 September 2024. Barang bukti yang dimusnahkan meliputi minuman keras miras, narkotika, psikotropika, senjata tajam, ponsel pintar, dan barang bukti lain semisal pakaian, tas, hingga helm. Informasi selengkapnya akan dilaporkan rekan Dewi Rukmini, wartawan Tribun Jogja untuk Anda. Rekan Dewi Rukmini, silakan laporan selengkapnya dari Anda, rekan. Baik, terima kasih rekan Yusufnya. Benar sekali Tribuners bahwa pada hari Senin, tanggal 30 September 2024, Kejaksaan Negeri atau Kejari Kabupaten Klaten telah melakukan pemusnahan barang bukti perkara dan barang rampasan tindak pidana pada hari ini. Barang bukti tersebut yang dimusnahkan itu meliputi minuman keras atau miras, narkotika, psikotropika, senjata tajam, ponsel pintar, dan barang bukti lain semisal pakaian, tas, hingga helm. Pemusnahan barang bukti perkara tersebut dilakukan di halaman kantor Kejari Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, dan kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Klaten Sri Mulyani, Kapolres Klaten AKBP Warsono, dan tim 0723 Klaten Letkol CZI Bambang Setio Wibowo, dan jajaran Forkopimda Kabupaten Klaten lainnya. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Klaten, Faizal Banu, mengungkapkan bahwa barang bukti yang dimusnahkan pagi itu adalah hasil penindakan perkara sejak Januari sampai September 2024. Barang bukti tersebut uh, juga telah diputuskan pengadilan atau telah berkekuatan hukum tetap atau inkrah. Adapun jumlah barang bukti yang dimusnahkan meliputi narkotika jenis sabu sebanyak 30,82 gram dari 14 perkara. Lalu ada 10.589 butir pil putih berlogo Y atau pil koplo dari 14 perkara penyalahgunaan psikotropika. Kemudian juga ada 7 buah senjata tajam, 12 unit ponsel pintar, 123 botol miras berbagai merek, dan puluhan barang bukti lain yang berupa tas, pakaian, dan helm. Ratusan barang bukti tersebut dihancurkan, dimusnahkan dengan cara dihancurkan. Kemudian ada juga yang dipotong menggunakan besi. Ini untuk senjata tajam. Yang dihancurkan tadi untuk obat psikotropika dan sabu itu dihancurkan di blender gitu. Kemudian barang-barang seperti tas, pakaian, helm itu dihancurkan dengan cara dibakar. Kemudian untuk miras itu semuanya dituangkan dalam satu wadah di ember seperti itu. Tujuannya agar barang-barang tersebut tidak dapat digunakan lagi. Dalam pada kesempatan itu Faisal Banu mengatakan bahwa sebenarnya untuk barang bukti narkoba atau narkotika jenis sabu itu yang digunakan pagi itu hanya sisa atau isian saja karena dalam penanganan kasus narkoba atau kasus penyalahgunaan eh, obat-obat obat-obat tersebut itu eh, dari pihak Kejari hanya untuk pengadilan hanya menyisakan saja, untuk selebihnya itu langsung harus dimusnahkan, atau dari Kejari sudah meminta menetapkan penyidik agar langsung memusnahkan, sehingga yang dibawa ke pengadilan dan saat ini yang tadi pagi dimusnahkan itu hanya sebagian kecil atau sampel atau penyisihannya saja. Beliau juga menyebutkan bahwa sebenarnya untuk pemusnahan barang bukti tersebut adalah agenda rutin yang dilakukan oleh Kejari Kabupaten Klaten setiap dua, dua kali dalam setahun. Kegiatan itu juga merupakan bentuk keterbukaan Kejari Kabupaten Klaten terhadap kepada masyarakat terkait rangkaian proses penegakan hukum yang diakhiri dengan eksekusi. Pihaknya menjelaskan bahwa Kejari memiliki dua fungsi utama, yakni sebagai jaksa dan penuntut umum sesuai pasal 6A Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 KUHP. Beliau menjelaskan bahwa jaksa adalah penuntut umum yang melaksanakan tugas-tugas penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.
Jadi orientasi jaksa sendiri adalah melakukan eksekusi terkait putusan hakim. Kalau beliau menjelaskan bahwa kalau eksekusi untuk badan terdakwa atau untuk terdakwa sendiri itu kan terjadi bekerja sama dengan lembaga permasyarakatan atau lapas agar terdakwa menjadi warga binaan. Sedangkan untuk barang bukti dalam tindak pidana itu dieksekusi dengan cara dimusnahkan. Eh, Pada kesempatan tersebut juga dihadiri oleh Bupati Klaten, Sri Mulyani. Beliau eh, dari banyaknya barang bukti yang dimusnahkan tersebut itu hampir sebagian besar atau didominasi dari kejahatan penyalahgunaan narkoba. Eh, Hal itu mengindikasikan bahwa ternyata penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Klaten itu cukup tinggi, sehingga hal itu membuat Bupati Klaten Sri Mulyani prihatin. Karena itu beliau berpesan kepada masyarakat, khususnya anak-anak muda dan seluruh warga, agar menjauhi narkoba. Dan beliau juga Beliau juga mengatakan bahwa jika berani mendekati narkoba, maka itu sama aja mendekati neraka karena masa depan eh, yang mendekati narkoba itu akan menjadi tidak baik karena hal itu. Demikian yang dapat saya informasikan. Kembali ke studio. Terima kasih. Terima kasih rekan Dewi Rukmini, wartawan Tribun Jogja atas laporan dari Anda. Selamat bertugas kembali. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.